Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom orang-orang yang diberkati Tuhan. Shalom orang-orang yang bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara yang bersuka cita pagi hari ini. Haleluya, saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita mau berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Lebih keras lagi buat Tuhan kita saudara. Berikan tepuk tangan setinggi-tingginya, kita hormati hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan izinkan boleh ada pagi hari ini. Di ibadah kedua di minggu ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami berdoa, karena Tuhan memberkati ibadah kami. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, besar pengkian-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, biar Engkau yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami hati-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan penuh ucapan syukur. Segenap hati kami mau bersyukur dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami tidak mau khawatir lagi. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Dan biar kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dengan penuh rasa takut akan Engkau Tuhan. Menghormati kehadiran Tuhan pagi hari ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Untuk keluarga kami, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Biar mereka boleh tiba di gereja ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun Tuhan. Biar kami dapat bersama-sama meninggikan Engkau. Membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Mengagung-agungkan Engkau. Dan kami percaya ketika kerajaan Allah sudah ditegakkan di tempat ini. Tidak ada yang sanggup menandinginya. Karena kami Tuhan. Karena Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Tuhan kami Tuhan yang heran. Ajaib segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah seumur hidup kami menjadi saksi-saksi-Mu. Kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kehendak-Mu melalui kehidupan kami. Tanpa terkecuali di tempat ini, setiap kami menyembah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sesuai buat Tuhan kita saudara. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali, kita mau menyembah Tuhan, memuji namanya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
angkat suaramu, kita puji namanya. Sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Setiap hati yang membutuhkan Tuhan pagi hari ini, menjamah setiap hati yang membutuhkan Tuhan saat ini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Cuma Tuhan saja katakan, ku yakin. Kami rasakan kuasa-Mu ya Tuhan, mengalir dalam kehidupan kami. Nyata di sini. Mari senyum semuanya bangkit berdiri, saudara. Mari angkat tanganmu, katakan ku yakin. Mari lebih lagi sama-sama katakan.
kesekian kalinya kami berkomunitas bersama-sama untuk menghadap Tuhan. Ada satu hal yang dunia gak bisa berikan, dan di tempat ini Tuhan memberikan kepada kami. Terima kasih untuk membawa kami menjadi pribadi yang istimewa. Lewat proses tangan dan kehendak-Mu, satu hari kami akan mencapai apa yang menjadi cita-cita dan impian kami. Terima kasih untuk ekonomi, keluarga, bahkan gereja. Kami buka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Sampaikan Roh Kudus dengan cara yang sederhana. Kami siap untuk diberkati. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara, serial Layangan Putus itu setiap tayang, sekali tayang ya, menyedot 15 juta masyarakat Indonesia. Dan tentunya banyak sponsornya. Loh Pak Pengki ngikutin? Enggak, saya enggak tahu kok. Cuman saya tertarik dengan omongan anak-anak muda. Sebetulnya apa yang ditayangkan oleh Layangan Putus? Dia mirip dengan drama Korea, The World of Marriage. Hampir-hampir mirip, ya. Saya ingin membahas kenapa 15 juta orang itu menunggu Layangan Putus. Kenapa, saudara? Yang pertama, khususnya buat ibu-ibu dan anak muda. Nonton itu merupakan eskapisme. Artinya apa? Pelarian dari rasa jenuh, rasa bosan, ya. Tiap hari di tengah keluarga itu aja penuh tekanan dan tuntutan. Yang pertama adalah pelarian, pengungsian, dan eskapisme dalam bentuk hiburan. Yang kedua, kelompok ini ingin mengatakan kami tidak ketinggalan zaman. Bener? Masa Layangan Putus gak ngerti? Saya gak pernah nonton aja ngerti kok. Ya, jadi takut dicap ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, memang serial ini kayaknya gua banget. Ya, itu kehidupan kita di Indonesia. Ini yang menyedot penonton begitu banyak. Saudara, serial TV dengan film itu beda. Film kita nonton sekali, paling banyak 2 kali. Tapi kalau serial TV ada dijejelin tiap minggu. Sampai kecanduan, sampai Anda ketagihan. Jadi serial TV ini sangat mempengaruhi dan mampu mengubah mindset, mampu mengubah jiwa Anda. Ya, hati-hati, saudara. Di Amerika, banyak wanita lajang itu sulit dapat jodoh. Kenapa? Dipengaruhi filmnya Walt Disney bertahun-tahun. Saya lupa dengan filmnya Walt Disney, tapi sangat terkenal. Jadi serial ini menayangkan pria yang tampan, ganteng, intelek, plus punya duit dan usaha yang besar. Ini yang mempengaruhi wanita lajang di Amerika Serikat. Sehingga kalau ada pria yang mendekati, tidak seukuran itu dianggap tidak cocok. Saya nggak tahu. Kalau di Indonesia saya boleh tanya, standarnya apa? Ya, mungkin wanita yang tahu. Jadi hati-hatilah dengan serial TV. Jadi kesimpulannya, dampak dari serial Layangan Putus ini apa? Hati-hati ibu-ibu ya. Yang pertama, kecurigaan terhadap suami menjadi lebih tinggi. Jadi kalau istri Anda lagi nonton, matiin aja.
gantiin perang Ukraina sama Rusia. Berbahaya. Kecurigaan para istri terhadap suami makin tinggi, saudara. Yang kedua, ini yang berbahaya, saudara. Wanita pada takut menikah. Saya tanya, kenapa kamu nggak menikah? Loh, saya menikah ya wanita, nggak menikah ya wanita. Iki edan nggak iso ngaiti. Iya kan? Ya benar juga. Anda nggak menikah tetap wanita, menikah juga tetap wanita. Dan yang ketiga, serial ini mempengaruhi mindset anak-anak muda. Mindset kebebasan bergaul. Ini 3 hal ya yang saya amati dari teman saya cerita, kemudian saya simpulkan. Ya nggak apa-apa, produser menayangkan ini namanya juga cari duit kok. Oh, ini duit gede, saudara. Tapi sebenarnya tayangkanlah serial yang baik, kayak Keluarga Cemara, ya, Lost Man, itu dampaknya bagus sekali. Jadi hati-hati, saudara. Ya, nggak apa-apa itu TV Anda, mata-mata Anda sendiri nonton, oke, tapi jangan terpengaruh jiwa Anda. Saudara, dalam hidup sehari-hari saya sering mendengar 3 kata, terserah, menyerah, dan berserah. Bedanya di mana? Kalau terserah itu orang yang tidak berusaha. Ya wis, terserah. Tapi kalau Anda suka ngomong, nggak bisa Pak, saya menyerah. Ini hidup tidak punya tujuan. Tapi yang terbaik adalah berserah. Punya tujuan, punya usaha, plus menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Berserah itu yang terbaik. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya diminta menjadi pembicara tunggal dengan tema kemana sesudah SMA. Saya suka dengan seminar ini, kemana sesudah SMA. Kalau Anda masuk kuliah nggak sampai selesai, percuma. Dan kalau Anda 5 bersaudara, maaf kata, ayah Anda pegawai negeri, wah bermimpilah aja lah. Berat, saudara. Saya mau mengundang beberapa pakar-pakar kehidupan, dan setelah seminar kami mengadakan lokakarya. Anak-anak muda ini dituntun. Karena sekolah akademi itu sekolah dulu baru ujian. Tapi kalau sekolah kehidupan, ujian dulu baru belajar. Benar kan? Kalau Anda kebentur dengan ujian, penderitaan baru belajar. Tapi kalau sekolah, belajar dulu baru ujian. Jadi yang penting adalah belajar tentang kehidupan. Nah, saya ingin berbagi sedikit ya. Saya mengetengahkan 2 hal. Saya ngomong sama anak-anak muda. Hidup itu harus mengalami pertumbuhan. Loh, buat apa Pak Pengki? Nah ini, saya tahu anak-anak muda suka ngeyel, tapi saya sabar, saudara. Kenapa kita perlu bertumbuh? Yang pertama, pertumbuhan itu akan membuat siapa saya, ya. Pertumbuhan itu akan mengenalkan Anda kepada diri Anda sendiri. Siapa saya waktu Anda bertumbuh. Tapi setelah Anda bertumbuh, siapa saya tadi, itu akan menentukan siapa yang Anda tarik. Benar kan? Teman-teman siapa yang akan ada di sekitar Anda. Kalau misalnya maaf ya, saudara hanya lulusan SMP. Pergaulan kurang, beda dengan anak-anak kuliah, pergaulannya hebat. Siapa yang Anda tarik. Dan kalau Anda sudah tahu siapa yang Anda tarik, maka Anda akan menentukan keberuntungan dan keberhasilan Anda. Itu rumusan. Saya ingat, memang di Surabaya saya selalu mendapatkan sekolah favorit. Ya. Manfaatnya apa? Begitu saya lulus SMA, 5-10 tahun ke depan, teman-teman saya jadi pejabat. Tentunya dalam bekerja saya memperoleh kemurahan aja. Plus kemudahan dikit-dikit.
Jadi yang pertama, bergaulah dengan orang-orang hebat, saudara. Jangan saudara bergaul dan Anda menjadi orang paling hebat. Anda nggak dapat ilmu. Saya kalau bergaul, saya pilih orang-orang hebat dan saya posisikan diri saya orang bodoh, saudara. Saya dapat banyak masukan, ya, banyak channel. Itulah yang namanya sekolah kehidupan. Nah, saudara, akhirnya menjelang selesai seminar itu dari pagi sampai sore ya. Capek kira-kira ada 400 anak-anak SMA, saudara. Tapi mereka tertib. Karena kelas 3 SMA itu adalah situasi yang menakutkan. Kuliah, kerja, nganggur, dimarahin orang tua lagi kesel karena Anda tidur terus. Kesimpulan saya, coba Anda dengarkan baik-baik, mau dicatat boleh. Jadi kalau gitu keberhasilan hidup itu apa, Pak? Sekali lagi, yang pertama, keberhasilan itu porsi terbanyak ditentukan oleh kemurahan Tuhan yang dicurahkan kepada kerja dan usaha Anda. Bukan berarti orang berhasil tunggu kemurahan Tuhan, buka ATM dapat 50 juta, duit dari mana nggak tahu. Bukan gitu, Mas. Itu ngajarin generasi males. Anda mau jual teh gelas, Anda mau jual pisang goreng, tapi kalau Anda dapat kemurahan Tuhan, pisang gorengmu nanti akan menjadi sebuah industri. Amin. Itu yang pertama, ini kunci. Yang kedua, bergaulah dengan orang-orang hebat di atas Anda. Berapa banyak orang-orang di atas Anda yang Anda sudah menyerap ilmunya? Yang ketiga, kekurangan boleh diperbaiki, tapi jangan ngurusin kekurangan terus. Nanti keburu tua. Pelajari kekuatanmu apa, passionmu apa, keterampilanmu apa, ya, kekuatan Anda itu di mana, gitu loh. Nanti ketemu jodohnya, saudara. Yang kelima, tahu tujuan hidup. Mungkin kalau saya tanya Anda tujuan hidupmu apa, bingung, saudara, enggak tahu. Anak-anak muda, baik teman-teman, ibu, oma, opa yang tua, tetaplah memiliki tujuan hidup. Misalnya, Tuhan kalau saya mati ya jangan kena stroke, cancer gitu, janganlah. Misalnya saya lagi dengar musik terus roh saya diangkat, oh puji Tuhan. Ya, kan saya boleh punya tujuan hidup, saudara. Ya, itu yang pertama. Yang keempat, yang kelima, bertumbuh mencapai potensi maksimal. Saudara jangan menganggap hidupmu hari ini sudah di titik maksimal. Belum. Saudara menganggap berhasil, tapi keberhasilan yang Anda capai bukan seharusnya yang Anda capai. Saudara, bisa nangkep? Keberhasilan yang Anda capai hari ini sebetulnya bukan keberhasilan yang seharusnya Anda capai, tapi keinginan saya. Ya. Kalau Anda bisa melihat seharusnya yang Anda capai, usahamu jadi gede, semuanya gede. Saudara, hidup itu seharusnya jangan sekedar ya jadi song leader, singer, pemain musik, yang seharusnya potensi maksimal. Dan yang terakhir, kalau Anda sudah diberkati Tuhan, maka menaburlah dengan memberi manfaat kepada kehidupan orang lain. Baik, di sini siapa yang punya impian, cita-cita, harapan, keinginan, angkat tangan. Saya akan angkat tangan duluan. Semua punya ya. Kalau untuk ngomong cita-citanya apa, gampang, tinggal ngejeblak aja. Tapi untuk mewujudkan cita-cita dan impian itulah yang sulit. Nah, hari ini kita akan bicarakan lewat pengertian sederhana, make it happen. Bagaimana proses yang harus saya lalui supaya cita-cita saya tercapai. Saya dulu waktu SD, itu setiap hari saya ada di pelabuhan.
Melihat kapal lewat. Waduh, kaptennya keren ya. Tiap sore saya di sana. Kayak orang gila, saudara. Karena cita-cita saya ingin jadi nakoda. Tapi 20 tahun kemudian semuanya terwujud. Amin. 20 tahun saya mimpi itu. Saya bukan anaknya orang kaya. Saya harus berjuang sampai kuliah, sampai selesai. Itu saya nggak kenal Tuhan, saudara. Apalagi kalau Anda anak muda yang kenal Tuhan. Raih impianmu. Bukan cuma dengan berdoa, proses berdarah-darah. Kerja keras, usaha, dukungan orang lain. Anak-anak muda, siap meraih cita-citamu? Gantungkan impianmu setinggi bintang. Jangan setinggi pohon kelapa. Kalau setinggi bintang, jatuhnya masih tinggi, saudara. Kalau setinggi pohon kelapa, jatuh ke bentur tanah. Setinggi-tingginya mempunyai cita-cita nggak perlu bayar kok. Setuju? Emang kena pajak? Harus ditanya NPWP kalau cita-citanya ini. Enggak. Ayo kita gantungkan cita-cita. Saya punya cita-cita. Gereja ini jadi sukses dan besar. Amin. Itu di tengah pelayanan. Di tengah usaha Anda. Semuanya punya cita-cita. Kayak wanita Amerika. Punya suami ganteng, tampan, kaya, intelek. Ya terserah situnya mau atau enggak. Ya kan? Tapi yang penting kan punya cita-cita. Lupa kalau saya dilahirkan enggak cantik ini apa? Ya siapa tahu kemurahan turun. Ya, terus mata pria itu dibuat gelap sebentar gitu. Lo kan bisa wong Tuhan kok. Oke, untuk mengarah prosesnya kita bangkit berdiri, saudara. Tolong bukain saya, oke. Dalam Kejadian pasal 6 kita akan membaca 3 cuplikan. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8, Bu. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekarang cuplikan yang kedua. Kejadian 6 ayat 13 dan 14. Ayat 13, Bob. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dan yang terakhir, Kejadian 9 ayat 1 kita baca bareng-bareng ya. Kejadian 9 ayat 1. 2, 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Amin. Silakan duduk. Saudara, sebelum saya lupa, minggu terakhir ya, dan seterusnya selama 2 bulan, setiap jam 3 atau jam 15
ada seminar House of Inspiration and Motivation. Sesi pertama akan dipimpin oleh Bapak James Gue. Tolong yang nggak mendaftar juga boleh datang, khusus yang mendaftar ya. Tapi syaratnya bawa kertas dan ballpoint. Kalau niat belajar. Sekali lagi, kami tidak menyediakan kertas dan ballpoint. Anda harus bawa. Minggu kedua juga tetap James Gue, tapi minggu kedua itu studi kasus, ya. Jadi nanti diwakili oleh 2 kelompok aja, yang lain boleh membentuk kelompok sendiri. Pak James akan memberikan persoalan-persoalan dalam pekerjaan dan dunia usaha. Apakah Anda sudah menekuni sesi pertama? Ya. Sedangkan sesi ketiga akan diajar oleh John Robert Power, Ibu Indayati sendiri yang datang. Temanya adalah penampilan yang berkembang. Karena banyak orang tua penampilannya karena punya duit malah norak. Enggak sesuai dengan dunia kerja. Itu 2 sesi. Nanti dilanjutkan oleh Dedi Budiman. Ini pakar marketing. Saudara masih muda. Ya, hidup itu kan berjualan. Anak kecil nangis supaya dibelikan mainan, bener kan? Istri ngambek supaya diturutin keinginannya. Sebetulnya kita tuh saling menjual, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi sekali lagi, mulai minggu terakhir, bukan minggu besok ya, tanggal 20 berapa itu? Ya, 27. Kalau mau dengarkan khotbah saya boleh datang, mungkin saya jam 9 atau jam 11 saya nggak tahu. Tapi jam 3 ada seminar House of Inspiration and Motivation. Sekali lagi tolong ya dengar ya, bawa kertas dan ballpoint. Oke, siap? Siap. Cuma yang sudah mendaftar itulah yang nanti dapat sertifikat, saudara. Karena yang mendaftar sudah 100 orang, saya tutup. Yang tidak mendaftar boleh datang. Tapi Anda tidak dapat sertifikat resmi yang ditandatangani oleh para pembicara. Jadi 8 minggu berturut-turut, setiap jam 3 kita ingin belajar ilmu kehidupan, kecerdasan, supaya hidup ini bertambah baik. Siapa di sini yang ingin hidupnya bertambah baik? Angkat tangan. Berarti di hari ini Anda masih belum baik kan? Belajar, saudara. Baik, saya akan mulai. Tolong pasal 6 ayat 5 Bob. Saudara, jadi ceritanya gini. Di pasal 6 ini kita akan ketemu dengan sosok yang namanya Nabi Nuh. Saya nggak tahu dia kerja apa, saya nggak tahu. Tapi satu hari Tuhan itu melihat kejahatan manusia ini sudah lewat batas. Ya, lesbian, homoseks, pembunuhan, perampokan terjadi di Sodom dan Gomora. Anda perhatikan Tuhan menyesal dan ingin melenyapkan bumi. Gimana caranya? Yang pertama, apapun impianmu, engkau harus punya alasan yang kuat. Amin. Kenapa Tuhan ingin membuat kapal? Alasannya kuat. Kenapa Tuhan ingin menghapus dunia ini? Alasannya kuat. Impian yang tidak punya akar dan alasan yang kuat, itu hanya khayalan. Jadi gini, jadi kisah saya yang tadi di pelabuhan tadi, setiap ngelihat kapal, itu emosi saya bergolak. Keren banget. Emosi saya membara terus. Jadi cita-cita itu dikasih roh, dihidupi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan sebetulnya perlu Nuh enggak sih? Enggak perlu, saudara. Bikin hujan 1 bulan tenggelam kok. Tapi kenapa untuk mewujudkan impiannya Tuhan perlu Nabi Nuh? Karena impian dia di langit, Nuh di bumi.
Jadi yang kedua, kolaborasi. Hidup ini butuh orang lain. Setuju? Emang Anda lahir dari tembok, jebret keluar? Enggak, saudara. Saya sekolah butuh orang lain, namanya guru. Saya lahir butuh orang lain, namanya mama. Saya kerja butuh orang lain, namanya pemilik perusahaan. Saya menikah tidak dengan diri saya sendiri, saya butuh orang lain. Saya menghidupi kebutuhan orang lain. Seperti kemarin saya katakan, Anda berpakaian ini untuk siapa? Untuk dirimu? Enggak, untuk orang lain. Coba kalau di tempat ini Anda enggak berpakaian, kira-kira gimana? Atau Anda mandi, Anda pakai pakaian, sama gilanya. Kenapa Anda makan? Untuk orang lain. Untuk memelihara anak-anakmu, supaya Anda bisa bekerja. Jadi tolong, hidup itu jangan egosentris. Tuhan aja perlu orang lain. Ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kenapa Allah memilih Nuh? Wah, ini cerita kembali ke rohani. Karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu bisa dipercaya dan orang kepercayaan Tuhan. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang jauh lebih di atas Anda. Atau setara. Anda harus mendapat kepercayaan dari orang lain supaya orang lain mau bekerja sama dengan Anda. Oke? Trust itu diperlukan untuk sebuah kemajuan. Itu yang ketiga. Saya lanjut yang keempat. Saudara, perhatikan, naik lagi ayat 6. Terus yang ada kayu gofir tadi nomor berapa ya? Ada kayu gofir tadi kalau nggak salah pasal 6 ayat 3 ini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Kalau saya ganti meranti boleh nggak? Kecuali Tuhan pesan di perusahaanmu, Anda korupsi, Anda ganti meranti. Atau diganti bambu aja lah Tuhan, lebih efisien, lebih murah. Enggak, ketetapan Tuhan adalah ketetapan Tuhan. Tuhan itu orang yang detail, saudara. Kayunya disebut, ukurannya disebut, binatangnya yang masuk apa aja. Jadi kalau saudara punya impian, jangan cuma mimpi aja. Dibagi-bagi di dalam peta-peta. Langkah saya pertama apa? Langkah saya kedua apa? Langkah saya ketiga apa? Punya target 6 bulan saya nyampe apa skedulnya? 1 tahun gimana? Jangan sekedar mimpi, capek saudara. Ya, selama hidup setiap manusia punya kesempatan untuk mimpi dan meraihnya. Siap punya rencana yang detail, saudara? Banyak orang menikah, waduh sewa hotel, waduh kawin di mana lah, miliar rupiah. Tapi saya tanya, bentuk rumah tangga yang bagaimana? Warna rumah tangga apa? Model apa? Mau punya anak berapa? Saya merencanakan hidup saya pada saat umur 40, saudara. Bagaimana umur 50, bagaimana 60, bagaimana 70, dan semuanya saya capai. Hidup direncanakan, sis bro. Coba kalau enggak saya rencanakan. Umur 65 sudah dibuang pensiun, saudara. Enggak dipakai orang. Saya berkembang terus, belajar, tidak pernah berhenti. Hiduplah menjadi orang bodoh, maka Anda ingin belajar. Tapi kalau Anda merasa pinter, Anda berhenti belajar, dan hari itu juga kebodohan menjadi milik Anda. Ya, haus dengan ilmu, haus pengalaman, haus dengan sesuatu yang lebih lagi. Dan akhirnya di usia 70 tahun, hidup saya sehat. Uang cukup, bisa jalan-jalan, tetap produktif, amin. Punya anak cucu, happy enggak saudara? Perencanaan panjang, mulai umur 40 saudara. Semua saya rencanakan. Setelah rencana yang detail apa saudara? Nuh membuat kapal berapa tahun teman-teman?
120 tahun. Ada proses waktu yang panjang. Kenapa Anda gampang angkat tangan? Baru 2 tahun, menyerah saya Pak, menyerah saya Pak. Ini 120 tahun saudara, enggak main-main. Gila enggak 120 tahun? Loh Pak, yang ngangkatin kayunya tuh kan berat Pak. Yang ngangkatin siapa? Ya anak istrinya saudara. Makanya Tuhan itu ingin keluarga kita kompak. Coba kalau istrinya bandel ya. Ngapain ikut ikut orang itu aja enak. Batal rencana Tuhan saudara. Saudara siap maju bersama keluarga. Jangan maju sendirian. Banyak istri punya peluang modern, maju sendirian. Suaminya ketinggalan. Pecah rumah tanggamu. Pada saat suami istri kehilangan kebanggaan satu sama lain. Disitulah keretakan mulai istrinya keren saudara. Bermerek. Pokoknya keren dah. Suaminya model encik-encik. Yang celananya sampai di atas puser gitu. Ya istri ngelirik orang lain. Suaminya terlalu modern. Istrinya kayak tante-tante. Jalan keluar juga dasteran sama talian yang di pundak itu saudara. Terus lengan segede kelapa, roboh lah saya. Tetap walaupun pasangan suami istri harus tetap menjaga keserasian. Casing itu nggak bisa menutupi kepribadian. Amin. Siap tampil terbaik untuk pasanganmu. Jangan tampil terbaik di luar rumah. Yang beliin lipstik suamimu. Yang belikan semuanya suamimu. Anda nampangnya di luar. Ya. Sekarang saya melihat ya. Banyak keluarga punya komitmen sudah. Tapi nggak punya kehangatan. Satu rumah nggak saling ngomong. Angkat tangan. Siapa yang satu rumah nggak saling ngomong? Kayak kereta api langsir, yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Komitmennya kuat, tapi nggak ada rasa. Sedangkan yang belum menikah, rasanya kenceng, tapi nggak pakai komitmen. Ya dosa juga, saudara. Ya, jangan cuma rasa anak muda, udah cinta. Cinta tuh harus melek, bro. Jangan buta, nyungsep Anda nanti 5 tahun lagi. Melek, jelas, selidikin. Dia anak bibit bebet bobot. Udah sering saya jelasin saudara. Jangan menyesal 5 tahun datang sama saya. Papa ini gak cocok. Lah dulu kok tergila-gila. Yang matamu rusak gue bilang. Jangan cuma lihat gantengnya. Cuma jangan terlalu jelek. Gak bisa tidur. Diajak jalan juga malu-maluin. Pokoknya sedang gak jalan. Diajak jalan. Oke. Di tempat tidur. Gue bisa tidur nyenyak. Amin. Yang sepadan kata Tuhan. Nah ini loh. Seringkali perjodohan sekarang gak sepadan. Beberapa hari yang lalu saya mikir. Perubahan generasi saya dan perubahan generasi sekarang. Ini saya amati. Zaman dulu saudara. Kalau orang tuanya itu menderita. Kerjanya susah. Biasanya anaknya jadi orang. Bener gak? Iya kan? Tapi kalau teman-teman saya yang kaya-kaya hebat-hebat. Rontok bu. Itu generasi saya. Tapi kalau generasi sekarang gimana Pak Mengi? Generasi sekarang kalau orang tuanya nggak punya duit, anaknya tambah rusak. Saudara perhatikan. Saya ini kan hobi dengan majalah SWA, SWA, karena di situ usaha, HRD, tren ekonomi saya suka. Itu nggak pernah saya luput baca majalah SWA. Banyak generasi kedua hebat-hebat, saudara. Anaknya disekolahkan luar negeri, pulang pegang pabrik, dan biasanya pabriknya lebih maju. Di zaman sekarang ini kalau orang tuanya kaya, anaknya lebih hebat saudara. Yang enggak 100%, tapi itu survei. Jadi tetaplah anak orang enggak punya, anaknya orang punya, jadilah lebih hebat dari orang tuamu. Amin. Itu aja. Enggak perlu kita menyerah, saudara.
Setelah proses waktu yang panjang, selesai kan? Perhatikan. Waktu kapal itu belum selesai, satu tetes air nggak datang, saudara. Nggak ada. Tapi begitu kapal itu selesai, mulai tek, tek, tek. Kebenarannya apa? Tuhan tidak akan mendatangkan masalah sebelum Anda total disiapkan oleh Tuhan. Setuju? Ya. Sebelum kapal itu selesai, 120 tahun kurang 1 minggu, itu airnya belum turun. Bikinnya di lereng gunung, ini kan nggak normal, saudara. Seharusnya bikin kapal itu di pantai. Memang kalau Tuhan sama Tuhan jangan pakai logika, taat aja, saudara. Ya, coba kalau cari jodoh, 90% logika, 10% perasaan. Dengar baik-baik, jangan 90% perasaan, 10% logika, mati lu 2 tahun lagi. Dengar baik-baik anak muda, ya. Saudara, terus sepasang binatang itu disuruh masuk. Tuhan kayak kurang kerjaan ya. Saya ngebayangin, gajah suami istri oke, masih bisa dengar. Coba kalau lalat, terus kutu, gimana caranya manggil? Enggak usah mikirin caranya manggil, yang penting jalan. Amin. Kita ini cuma urusan caranya Tuhan manggil saya gimana. Enggak perlu dunia punya tanda untuk memanggil Anda. Nah, ini yang sering kali orang baca enggak ingat. Waktu semuanya sudah masuk, yang nutup pintu kapal siapa, saudara? Enggak pernah baca Alkitab ya? Yang nutup pintu kapal adalah tangan Tuhan. Bukan tangan Nabi Nuh. Enggak ada yang kuat, saudara. Itu kapal berat banget. Kayu gofir itu kayak kayu mahoni. Di atas kayu jati. Bayangkan kalau pintunya dimasukin gajah bisa kan gede kan. Emang kuat suami istri. 5 orang narik dari dalam. Tidak. Inilah firman Tuhan. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang membuka. Tapi kalau Tuhan yang membuka, tidak ada orang bisa menutup. Amin. Baca dengan teliti. Nuh itu kerjanya berat. Kapal selesai manggil binatang, ngumpulin makanannya. Burung makan biji, gajah makan rumput, harimau makan daging. Dia harus siapin, saudara. Ada ceritanya Nuh mengeluh. Udah Tuhan, gue capek dah. Enggak. Itu binatang kok ya nurut gitu loh sama Nuh. Kayak dongengan Jurassic Park ya. Karena Nuh itu taat sama Tuhan. Maka apapun yang diperintahkan Nuh, binatang itu taat sama Nabi Nuh. Emang dia angling dharma yang bisa ngerti suara hewan? Saya nggak tahu juga, saudara. Pokoknya di kapal hewan yang ada sekarang keluar dari kapal. 150 hari, saudara, terapung-apung. Bosen nggak? Saya nggak pernah berlayar 150 hari. Paling lama 20 hari, saudara. Itu lihat laut sudah enak mau muntah saya. Cuma karena duitnya gede ya kerja aja lah di situ. Makanya saya sarankan ya anak-anak muda ini, yang laki-laki, kalau cari duit di kapal di darat susah, jadi pelaut. Keluar perairan Indonesia $12 satu hari. Belum gaji, belum komisi. Nah, daripada kerja di kantor berapa gaji saya? Mending di kapal. Keliling dunia, gaji gede. Ya kan? Tapi nggak tahu sekarang, ya. Nah, saudara, Nuh itu kan terapung-apung ya. Terus kapan dia turun dari kapal kapan? Emang ada alat untuk mengukur kedalaman air? Nggak ada. Nanti saudara baca ya ayatnya. Saya suka bawain ayat ini. Yang pertama dilepaskan burung gagak. Nggak balik. Yang kedua dilepaskan burung merpati. Kalimatnya saya nggak pernah hilang. Menjelang waktu senja, pulanglah merpati itu dengan paruhnya ada daun zaitun. Dari situlah Nuh tahu bahwa air sudah surut. Loh, logikanya di mana? Yang pertama, burung gagak tadi nggak kembali kan? Karena burung gagak makanannya bangkai, Bu. Banyak bangkai mengapung. Mencelok sana, mencelok sini, nggak pulang kayak suamimu. Rumah Kelapa Gading, pulang Tanjung Priok,
mencolok-mencolok. Ya. Tapi burung merpati ada tulisan menjelang waktu senja. Dia notol daun zaitun. Pohon zaitun itu kalau Anda ke Israel itu tanaman pendek. Berarti kalau daunnya nongol, airnya surut. Logikanya kan di situ. Ya, jadi Tuhan kadang-kadang masuk logika. Kapan pulangnya merpati? Menjelang waktu senja itu kalau bahasa Indonesia jam berapa? Jam 4 sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 6. 6 ke atas malam. Siapa di sini yang umurnya antara 40 sampai 50? Angkat tangan. Hati-hati ibu ya. Senja. Senja. Yang 50, 60, ayo teman-teman angkat tangan. Ada berapa orang? 1, 2, 3. Itu enggak lama, Ci. Makanya hidup baik-baik. Yang 60 ke atas, angkat tangan. Teman sendiri. Udah malam kok Yusuf. Saya ini udah malam, Bu. Tapi kenapa saya sempat sehat? Karena saya hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Hidup bergaul. Sudah malam, hati-hati. Dicatat ya. Ini maghrib. Itu malam. Yang tadi senja. Ya, jaga semuanya dengan baik-baik. Nah, terakhir. Setelah semuanya selesai, ayat terakhir apa? Tuhan memberkati Nuh dan berkata apa? Beranak cuculah dan berkembang biaknya. Aku tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Aku buat perjanjian. Ada apa? Pelangi. Jadi pelangi pertama itu zamannya Nabi Nuh. Tuh itu perjanjian Tuhan. Makanya indah kan pelangi, rainbow. Aku tidak akan menghukum lagi. Sebelum saya akhiri. Kalau Jakarta, Surabaya banjir biasa kan? Karena bangunan gedung-gedung. Zamannya Nuh ada gedung. Semua rimba masih perawan. Lu kok bisa banjir? Logikanya di mana? Kejahatan dan moral manusia. Hukuman tidak selamanya karena teknik. Hukuman bisa datang karena manusia itu sendiri. Kesimpulannya apa? Setelah air bah selesai, Nuh keluar sama binatang-binatang itu berkembang biak. Setelah masalahmu selesai, tetap berproses untuk lebih maju. Masalah adalah ujianmu. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Khotbah saya sudah selesai, terus caranya ngelakoni gimana? Nah, ini yang saya suka, Saudara. Ya. Make it happen. Buat semuanya terwujud. Yang pertama, naikin Bob. Tolong mulai hari ini harapan Anda didesain, Saudara. Jangan hidup untuk impian orang lain. Jangan. Saya punya impian, wujudkan. Masa kerja sampai mati hidup untuk mewujudkan impian bos. Ya boleh-boleh aja. Tapi Anda kan punya impian, Saudara. Ya, oke. Ini langkah pertama. Langkah kedua, naik lagi. Saudara, hidup manusia itu sekitar ini kok. Ya. Yang pertama, hari ini tolong dicek mental Anda gimana. Saya ini penakut, Pak. Gak berani ngomong sama orang. Ya. Finansial Anda di mana hari ini? Terus perkembangan Anda, personal development. Kesehatan Anda, kerohanian Anda, hubungan Anda dengan orang lain, keluarga Anda, dan karier Anda. Hidup itu sekitar putaran ini kok. How do you see your life? Naik lagi satu. Saudara, thriving, struggling, suffering. Apa artinya? Hidup itu harus struggle, Saudara. Apapun penderitaan Anda, jangan pernah menyerah. Thriving artinya apa? Berkembang. Jangan stuck, Saudara. Berkembang terus. Dan yang terakhir suffering.
tahan menderita, tahan banting. Hidup saya sudah banyak berdarah-darah, saudara, nyungsep, luka, udah semuanya lah. Tapi saya tetap bertahan. Hidup saya menjadi dewasa. Naik lagi satu. Nah, kenapa harapan Anda tidak terwujud? Yang pertama, lack of goal. Anda hidup nggak punya tujuan. Yang kedua, lack of pathway. Anda tidak tahu berhubungan secara sosial ya. Kalau berhubungan nggak tahan 3 bulan, pecah-pecah terus saja karena ego sentris. Terus kemudian lack of agency, tidak berani mulai karena takut resiko. Hidup itu kan cuma 2 langkah, bagaimana nanti atau nanti bagaimana. Jangan pakai salah satu, pakai dua-dua. Kalau nanti bagaimana terlalu hati-hati, kalau bagaimana nanti itu tabrak lari, ini wong nekat, saudara. Ya, oke, naik lagi yang ketiga, lack of hope itu 1, 2, 3 Anda nggak punya, ya sudah, selesailah harapanmu. Kita naik lagi satu. Ini ilmu SMART ini sebetulnya sudah sangat lama, pelajaran anak-anak, saudara. SMART itu apa? Kalau punya impian itu yang spesifik. Kalau mau, saya belum menikah Pak. Ya terus kamu mau laki yang gimana? Tinggi 170, ya kan? Kulit kuning, ya. Ada kendaraan, ada kredit card, terus ada apartemen. Itu disebutin, saudara, nggak apa-apa. Ya. Kedua, measurable. Artinya sesuatu itu harus bisa diukur. Ya masa kayak saya ngimpi mau jadi menantunya Ratu Elizabeth, itu gendeng, saudara. Edan itu, ya. Bisa diukur. Achievable artinya ini kira-kira kalau saya mimpi itu bisa saya capek enggak? Ya. Mikir bisa saya capek enggak? Bisa saya raih enggak? Yang keempat, realistis, ya. Hidup harus realistis. Logika, fakta, data ditambah kemurahan Tuhan. Yang terakhir, impian kasih waktu, saudara. Jangan cuma mimpi nggak pakai waktu. Ntar kita mati mimpinya belum terwujud. Ya, kita naik lagi, hampir selesai. Nah, waktu Nuh menggarap perahu, Nuh pernah tahu perahu sebelumnya? Nggak tahu. Intensional ini apa? Nah, kalau Anda mau berhasil, ya, saudara harus melakukan tindakan intensional. Intensional itu bertindak dengan kesadaran, bukan terpaksa. Isinya ada 3. Yang pertama, bekerja dengan tujuan. Generasi milenial ini hebat. Sekarang ini banyak anak-anak muda jabatannya bagus, tapi karena di perusahaan itu dia nggak puas, dia pindah. Walaupun belum ada pijakan di sana, dia pindah pokoknya. Itu hebatnya anak milenial. Kalau zaman saya dulu enggak, cari pijakan dulu baru pindah. Anak muda sekarang edan, Bu. Kalah mental saya. Enggak ada pijakan, belum ada pekerjaan. Yang penting gua enggak puas, gua pindah, gaji gede loh. Ya. Yang kedua, intensional artinya apa? Lakukan setiap langkah itu punya arti. Jadi jangan sibuk, capek sendiri enggak ada artinya, saudara. Saya enggak mau. Dan yang ketiga, intensional artinya apa? Fokus mengerjakan dengan cara yang benar. Anda akan dilirik oleh perusahaan Anda. Ya. Ini Nuh mengerjakan dengan cara intensional. Naik lagi satu, kita selesaikan. The power of hope. Harapan itu harus punya niat, harus punya jalan, plus kekuatan. Will power plus will power. Anda punya jalan, tapi kalau nggak niat bisa. Anda punya niat, tapi nggak dikasih tahu jalannya. Makanya ikut Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kita selesaiin lagi, tinggal 2 poin aja. Klik lagi. Jadi apa harapan yang bisa terwujud? Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Keyakinan masa depan dikali dengan perasaan berdaya, dikali dengan antisipasi segala kemungkinan. Artinya apa? Baik, keyakinan akan masa depan. Anda punya keyakinan hari ini?
Kalau hidupmu akan lebih baik. Yakin, hakul yakin, saudara, kita punya Tuhan kok. Jadi yang pertama adalah spiritual, kemurahan Tuhan, keyakinan. Dikali apa? Perasaan berdaya. Jangan Anda nggak punya mental. Waduh susah hidup sekarang. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ya percuma. Perasaan berdaya harus dimunculkan. Dan yang ketiga, antisipasi segala kemungkinan. Jadi di data saudara, impian saya nanti ke situ, kemungkinannya apa? Hambatannya apa? Peluangnya apa? Pasti jadi. Amin. Ya, pasti jadi. Kita naik lagi satu. Nah, yang diperlukan adalah semangat. Power. Saya kalau Melda yang mimpin ini senangnya apa? Power yang kuat, saudara. Ada penyanyi yang powernya itu nggak kuat. Suaranya sih enak, semuanya, tapi powernya kurang, saudara. Istilahnya kalau makan itu nggak nendang, gitu ya. Nendang tuh jebret, wah ini enak ini, ya. Power itu apa? Sekali lagi saya ulangi, P-nya adalah hari esok, rancang mulai hari ini. Yang kedua, objektif, jangan karpe dewe, lihatlah juga situasi kepentingan orang lain. Yang ketiga, wisdom. Minta kebijaksanaan dari Bapa di sorga. Yang keempat, empowering. Berdayakan potensi-potensi Anda. Lewat baca buku, belajar, kursus. Ya, dikritik, dimaki orang lain itu empowering. Dan yang terakhir apa? Return of score. Punya banyak ide. Feedback dijadikan ide. Kritikan dijadikan ide. Ya. Yang terakhir, klik. Nah, kita sudah selesai. Ya, anak ini nanti punya potensi yang lebih hebat. Tapi saya ada satu pengumuman lagi, tolong diklik. Minggu depan saya hanya satu kali, jam 5 sore. Saya membagi pendeta ada 4. Pendeta pedagang, pendeta pebisnis, dan pendeta F. Ada yang tahu F apa? Pendeta flamboyan dan pendeta filantropis. Orang kalau ngebacain, oh pasti isinya besok ngeritik pendeta. Enggak, itu pikiran-pikiran ruwet, busuk gitu saudara. Enggak, saya akan jelaskan apa bedanya pendeta pedagang dan pendeta pebisnis. Saya kasih bocoran dikit aja ya. Kalau pedagang itu jadi pembicara saudara. Satu bahan dikhotbahkan di sini, keliling di Jakarta, 10 gereja bahannya sama. Oh namanya pedagang kok. Tapi kalau pebisnis, bangun sistem, bangun gereja, jadikan gereja sebuah industri yang hebat. Amin. Tapi sekarang kan ada pendeta F, pendeta yang tampilnya flamboyan. Keren saudara, kalau di, ganteng-ganteng, keren dah. Itu pendeta flamboyan. Kalau ada isinya sih bagus. Kalau nggak ada isinya, aku lempar sepatu juga. Dan yang terakhir yang gue suka, pendeta filantropis. Berpikir tentang kepentingan orang lain. Berbagi. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Masih pagi nih ya, F aja ya. Kalau G ketinggian ya. Ku tak dapat jalan sendiri. Nyanyikan sama-sama dengan sungguh-sungguh. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar
untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Bukakan pintu Tuhan. Kadang-kadang penderitaan yang mau kita ambil sampai kita terluka, membuat kita mendarat di tempat yang dikehendaki Tuhan. Sesuatu yang baru. Berikan kami kesehatan, kecukupan dan semuanya. Apa berdoa untuk seminar. Pada akhir bulan Tuhan memberkati pembicara-pembicaranya. Berkati gereja ini di dalam nama Yesus. Amin. Saudara diberkati. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Pengki Andu yang sudah jadi berkat buat kita semua di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kita harus menjadi manusia-manusia yang berguna, saudara ya. Bukan cuma dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di mana kita berada, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Yang mau jadi berkat buat orang lain boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Oleh sebab itu kita semua harus punya tujuan. Amin. Yang diberkati sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita yang mau memberikan persembahan syukur. Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan boleh melambaikan tangan. Nanti akan dibantu oleh pengerja. Oke, di sini Pak, minta tolong. Di depan, di sister yang di tengah, kemudian di brother yang di belakang juga belum dapat. Ya, yes. Di tengah juga sister yang di tengah. Sama satu lagi brother yang di belakang yang paling pojok. Yang paling. Oke. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita persiapkan hati kita untuk memberi. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, di mana kebenaran firman Tuhan kembali meneguhkan kami untuk hidup memiliki tujuan, agar kami juga dapat berguna buat orang banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh hidup dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, agar kami juga bisa berdaya guna dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk persembahan yang akan kami bawa. Berkati setiap orang yang memberi Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, buah sulung ataupun persembahan syukur lainnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua hamba-hambamu yang memberi Tuhan, anak-anakmu yang memberi. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang melihat jauh ke dalam hati kami. Kami mau belajar memberi dengan ikhlas, belajar memberi dengan penuh sukacita. Dan kami tetap percaya Tuhan Yesus yang menyediakan benih untuk setiap penabur. Berkati pekerjaan kami, toko bisnis, usaha apapun yang kami kerjakan seturut kehendak Tuhan. Tuhan yang mau berkati, Tuhan jadikan semuanya itu berhasil dan beruntung oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati. Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Terima kasih Pastor Pengki Andu yang sudah melayani kita semua. Ada yang baru pertama kali datang ibadah di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Yang ibadah untuk pertama kali di tempat ini. 1, 2, 3. Ada lagi? Puji Tuhan, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kiranya saudara bisa datang-datang kembali untuk bisa bersama-sama ibadah di tempat ini. Kami dengan senang hati selalu menyambut saudara dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik,
Kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sudah diberkati lewat setiap pujian penyembahan yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih kami diberikan kesempatan, kami masih diberikan nafas. Tuhan masih memimpin langkah kami untuk kami bisa melakukan ibadah tatap muka di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik. Kami pulang tidak sama seperti kami datang, tapi kami pulang membawa damai dan sukacita, bahkan kemenangan lepas kemenangan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan semua hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah kedua di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya jeripaya kami dalam Tuhan. Melayani Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk pelayanan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk ibadah selanjutnya, kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan Yesus yang memberkati. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, berkati Kota Jakarta, berkati Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden dan jajarannya, semuanya Tuhan berkati. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya kemanapun kaki kami melangkah, ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap langkah dan jalan hidup kami. Dan kami percaya kami selalu diberkati. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu untuk menerima berkat. Karena semua berkat itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Dan katakan amin ketika kita mendengar kita diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu di tahun 22 ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, kau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta di tahun 22 ini, Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.